Apaan Pak itu? Kucing Pak. Dari siapa? Ini mau ke Mas Andi namanya. Kucing apa sih? Ini Mas Andi bukan? Iya saya sendiri. Saya. Sama siapa? Ya. Minta tolong siapa? Minta tolong bentar. Dari Ciputat. Iya. Ini dari Ciputat. Iya. Halo Bu. Halo Bu. Halo. Ini ada yang nganter kucing, belum konfirmasi dulu. Aku lihat anak-anak kucing sama indukan. Ini ya Bu ya. Tentu saya di rumah ya. Aduh, telepon. Ini kita harus jelas nih apa ini kucing jalanan, kucing peliharaan atau apa gitu. Kadang-kadang ini Masnya pengen ngomong ya. Waalaikumsalam. Kucing dari jalan. Oh. Dari jalan dari pasar. Aku sampai ke rezekinya waktu itu tetanggaku. Kan kita Enggak, kita itu tuh cuma ambil kucing-kucing jalanan yang luka-luka saja. Kalau yang sehat kita kewalahan buat nampung. Terus harusnya konfirmasi dulu, oke, baru kirim gitu kan. Ya makanya ibu besok lagi. Ini maaf ya Bu, saya sedikit keras. Karena nanti kalau semua kayak ibu, saya tempatnya penuh. Gitu kan? Iya, jadi harus persetujuan dulu. Oh, terus apa ya? Oh, enggak, kalau kita tuh nggak pernah mungut biaya sepersen pun enggak. Kalau orang dari dulu kita ngambil kucing itu nggak pernah mungut biaya sepersen pun. Tapi kadang-kadang kita memang khusus yang darurat aja Bu. Gitu kan. Cuma karena ini udah jauh dari Tangerang, nggak mungkin kita tolak juga kan. Iya, lagi sakit, sibuk juga. Saya kan ada 80 ekor ini yang saya urus. Dan ibu nggak kasihan sama saya gitu kan. Ini kucing sehat kan? Sehat Bu, sehat Mas. Aduh, kasihan banget. Ini ada BAB nih di jalan ya. Iya. Ya ampun, kasihan banget. Ini nanti saya bilangin deh Masnya. Iya, nggak. Tahu Mas, saya mau Orangnya nggak boleh juga kayak gitu sebenarnya satu. Ada. Terus ini, aduh, ini anaknya satu. Nih, kotoran semua. Iya. Dua, Jalan ya. dua doang. Satu lagi ini. Iya. Ya Allah. Tiga. Ntar dulu mak. Nanti sampaikan aja ke ibunya. Kalau umpamanya kirim nggak konfirmasi, kita kedua kalinya itu, ketiga kalinya nih malah kita nggak akan terima lagi ya. Kita angetin dulu. Terus mandi itu kotorannya sebadan-badan. Ada orang kirim kucing nggak konfirmasi dulu. Untung aku di rumah. Kalau nggak pasti akan ditolak. Aku sebenarnya mau nolak, cuma aku lihat kondisinya dari Tangerang jauh banget, nanti balik lagi ke sono. Badannya udah gelepetan BAB-nya dia ya. Nggak tega lihat kucingnya tuh, kasihan banget loh. Mandi dulu ya. Bau banget soalnya. Digotong dulu, kita bawa ke sana. Nanti maksudnya kalau diambil satu-satu dikira nanti anaknya dia apa-apain. Jadi kita deketin kamar mandi aja. Bingung dia pasti. Lah, panas harusnya ya. Nih. Mandi dulu. Samponya habis, pakai sampo ini lah.
Mandi biar sialnya hilang. Biar sialnya hilang, Mak. Ya. Adi. Nah, ini orang sebenarnya dia tuh apa ya? Aku udah banyak sering ngomong ya. Jangan menolong kucing di luar batas kemampuan. Jadi ceritanya ibu ini tuh habis ngambil kucing sama indukan ini dari jalanan, ditampung di rumahnya. Nah, pas itu mereka sounding ya. Aku bilang, "Bu, itu kan ada induknya. Terus kalau anak-anak kucing di sini tuh lagi sebagian pada flu, nanti imunnya nggak kuat." Itu kita udah nolak sebenarnya kemarin, dia masih nekat dikirim ke sini. Udah mandi nih. Mau makan ya? Udah makan belum kamu? Makan. Makan. Mak, makan bareng, Mak. Udah mandi, tapi yang aku takutkan biasanya itu kalau induknya nggak betah, anaknya akan ditinggal di sini, teman-teman. Makanya ya, jujur banget aku tuh kalau anak kucing ada induknya itu nggak aku bawa, karena apa ya, masih ada induknya. Kecuali anak-anak kucing yang nggak ada induknya ya, harus diawasin 24 jam nih, atau dikandangin dulu sementara mungkin ya. Takutnya nanti induknya kaget ngeliat kucing banyak, dia mau nyelamatin diri, anaknya ditinggal, lebih kasihan sebenarnya. Jangan pergi ya, Mak. Dulu pernah soalnya anaknya ditinggal. Ini tuh masih nyusu mereka. Masih apa ya? Masih diurus sama induknya. Kasihan aku. Ya, emang udah takdir ya, nyampe ke Topper TV. Lihat induknya kasihan banget, apalagi anak-anaknya ya ampun. Tapi ini buat teman-teman ya, pembelajaran. Kita tuh nggak boleh menolong di luar batas kemampuan. Apalagi kalau kucing-kucing sehat ya biarin aja mereka di jalan. Memang mereka hidupnya di jalan ya, kecuali yang sakit itu kucing kan nggak bisa ke klinik sendiri. Makanya kita fokus kucing-kucing yang sakit yang kita utamain. Jadi rata-rata kalau orang mau ngirim kucing ke sini kita tolak, tuh dia ngancem mau dibuang ke jalan lagi kayak gitu. Ya gimana ya? Kita tuh sebenarnya kalau emang punya kemampuan, pengen banget sebenarnya semua kucing kita ambil dari jalanan supaya mereka terjamin hidupnya. Tapi kan nggak gitu ya. Kita juga semuanya terbatas, tenaga terbatas, dana terbatas. Nanti kita lebih fokus buat yang kadang-kadang ke dokter darurat ya, kayak gitu. Jadi kalau cuma anak kucing ada induknya pun di pasar Sumber Atas ini juga banyak teman-teman. Cuma kita nggak bawa yang namanya ada induknya ya. Tuhan pasti akan selalu kasih rezekinya walaupun di jalanan. Jangan Yun, tuh kan takut anaknya diganggu. Mau jalan-jalan, Mak? Ntar istirahat dulu. Jadi ini besok lagi ya, besok lagi nih buat siapapun yang ngirim kucing tanpa konfirmasi, kita nggak akan terima ya, karena tadi kasihan aku lihat kucingnya udah ngap-ngapan, gelepotan kotoran badannya. Kalau harus pulang lagi ke Tangerang, aduh tambah menderita. Akhirnya ya udahlah, udah sampai tempat ya. Cuma besok lagi begitu tuh, kalau kirim kucing lagi kalau nggak konfirmasi kita nggak akan terima. Ntar kamu kabur, pandang dulu, istirahat dulu, tidur dulu, tidur. Rin, jangan ngobrol Rin. Teman-teman, ini aku mau anggon dulu nih supaya dia apa ya, kasihan aku, dilus-lus supaya dia nggak kaget, nggak kabur hidupnya nanti.
Oke, jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers.